Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masla Putri Permatasari, NIM 18323012 dari program studi S1 Teknik Sipil NK, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya adalah Ibu Rita Sofian SPD MPDE. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama topiknya yaitu apa makna wirausahawan sukses bagi saudara. Menurut saya, seorang wirausahawan yang sukses itu ialah wirausahawan yang telah mencapai target yang sudah dibuat sebelumnya atau yang telah mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses tidaklah mudah. Beberapa rintangan dan juga diperlukannya pengorbanan yang sangat besar sekali. Intinya jangan takut gagal. Kalau misalnya kita sudah mencoba satu kali saja tapi hasilnya gagal dan kita tidak mau mengulangnya lagi, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam berwirausaha. Yang dikorbankan itu tidak hanya dalam segi material saja, tetapi dari segi waktu dan pemikiran itu juga merupakan faktor-faktor penting untuk dapat menjadi wirausahawan yang sangat sukses. Masuk ke topik kedua, yaitu hal apa yang paling penting saat kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu, menurut saya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang utama sekali adalah berani mencoba dan jangan takut gagal. Kenapa demikian? Jika kita tidak berani mencoba, jika kita tidak mencoba sesuatu, maka kita tidak akan bisa menemukan sesuatu. Nah, ini bisa jadi kita tidak akan mendapatkan inovasi apapun dari produk kita. Sehingga lama-kelamaan kita akan merasa bosan karena kita masih dihantui rasa tidak mau membuat sesuatu, tidak mau menghasilkan karya yang berbeda dengan orang lain. Karena dalam hati kita tidak ada yang namanya berani mencoba. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, maka tanamkan pada diri kita bahwa apa yang kita coba pasti akan berhasil. Walaupun dengan berbagai upaya yang kita lakukan, yang penting yakin kalau kita akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Dan yang kedua tadi adalah jangan takut gagal. Kalau dalam berbisnis ataupun dalam berwirausaha, pastinya kita akan ditetapkan pada dua pilihan. Yang pertama itu adalah sukses dan yang kedua itu adalah gagal. Nah, resiko itu harus kita tanggung sendiri karena itulah resiko terbesar dalam berwirausaha. Jika kita merasa gagal sekali saja, jangan takut untuk mencoba lagi sampai kita menemukan titik kesuksesan. Karena semakin banyak kita gagal, maka kita akan semakin tahu di mana titik lemah kita dan di fase seperti apa kita gagalnya. Maka kita tidak akan mengulangi hal yang sama pada pembuatan karya selanjutnya. Untuk poin ketiga, yaitu usaha apa yang ingin Anda tekuni beserta alasannya. Kalau saya pribadi, saya akan menekuni usaha yaitu di bidang makanan. Karena saya suka memasak, jadi lebih ada inovasi-inovasi baru untuk mengkreasikan jenis masakan apa yang akan saya bikin. Tapi untuk jenis masakannya belum tahu. Setidaknya
sudah ada beberapa konsep yang telah saya rancang. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan tinggal menunggu biaya ataupun yang lainnya. Sementara kalau untuk pemikiran sudah saya rancang dari awal. Topik selanjutnya yaitu siapa tokoh atau wirausahawan yang sedang Anda idolakan. Menurut saya lebih mengidolakan Harry Sanders, yaitu wirausahawan legendaris yang telah mendirikan KFC, Kentucky Fried Chicken. Saya sudah membaca beberapa kisah tentang beliau. Ternyata dulunya sebelum beliau menjadi wirausahawan sukses, ternyata hidup beliau sangatlah memprihatinkan karena dulunya beliau sempat bekerja sebagai kuli bangunan dan juga sebagai tukang parkir. Namun karena tidak hasil dari kerja beliau tidak memenuhi, maka beliau pun mengambil pendidikan di bidang hukum, kemudian bergerak lagi di bidang hukum. Namun pada saat itu pula beliau merasa penghasilannya juga tidak mencukupi atau di bawah rata-rata. Karena itu beliau pun berusaha sampai beliau menemukan suatu ide, yaitu mengembangkan sesuatu dari hobinya sendiri. Hobi beliau adalah memasak, dan disitulah beliau mengembangkan berbagai resep untuk masakannya, terutama resep untuk ayam goreng. Karena beliau sangat menyukai ayam goreng, maka beliau pun mengolah ayam tersebut dengan bumbu-bumbu dan dengan keterampilan beliau. Nah, disitulah beliau menemukan suatu resep yang membuat seluruh orang yang ada di kota beliau pada saat itu merasa terheran karena resep tersebut tidak ditemukan pada restoran-restoran lain dan rasanya pun enak. Dan sampai sekarang pun KFC sangat dikenal di dunia, di Indonesia ataupun di luar negeri, itu sudah menjadi hal yang populer sekali. Dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa beliau adalah sosok yang bekerja keras. Beliau juga tidak pantang menyerah dan tidak takut gagal. Sudah banyak beliau mengayomi beberapa pekerjaan, tapi karena merasa tidak cukup, beliau pun akhirnya mencari pekerjaan baru sesuai dengan hobinya, dan akhirnya sampai sekarang berhasil dan menjadi seorang wirausahawan tersukses di dunia. Topik selanjutnya yaitu apabila Anda menjadi seorang pengusaha, maka manfaat apa yang akan Anda berikan pada lingkungan? Yang pertama sekali, manfaat yang akan saya berikan pada lingkungan adalah memberikan lapangan kerja atau memperluas lapangan kerja. Dengan adanya usaha yang saya tekuni sebelumnya, maka saya akan membutuhkan karyawan, dan itu akan menjadikan sebagai lowongan kerja untuk orang-orang pengangguran, sehingga hal ini dapat mempertipis atau mengurangi pengangguran. Dan yang kedua itu adalah memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Karena dari sifat kita yang pekerja keras, maka bisa dijadikan contoh yang baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat pun akan terinspirasi dengan kerja keras kita, sehingga dia pun juga mau melakukan hal yang sama. Dan poin yang ketiga itu adalah meningkatkan sosialisasi pada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi pada masyarakat, maka kita akan membuka selangkah lebih maju keinginan masyarakat untuk membuat suatu usaha yang akan mereka buat. Selanjutnya juga manfaat yang lainnya akan mendidik karyawan sebagai
seseorang yang jujur, amanah, dan disiplin. Baiklah, sampai di situ video kita pada kali ini, dan sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada penggunaan kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Mesra Putri Permatasari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.